Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Rakyat meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya. Apa susahnya? Ya ada soal apa sih? Kenapa nggak mau diperlihatkan? Tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi dianggap kalau tidak diperlihatkan maka orang akan anggap ijazah palsu Pak Jokowi. Orang-orang itu ijazah palsu apa? Ya, ijazah palsu nggak mungkin lah jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden gitu lah. Jadi nggak usah kita cari-cari masalah untuk bikin sensasi, bikin gaduh-gaduh gitulah ya. Atau sekarang baru ributin palsu, kepalanya yang palsu gitu. Ini udah malu deh kita ini, negara kok dikerjain oleh preman-preman kayak gitu. Ini martabat negara. Pemalsuan dokumen negara kan itu intinya kan. Jadi dianggap kalau tidak diperlihatkan maka orang akan anggap ya ada soal apa sih? Kenapa nggak mau diperlihatkan? Kalau ada nih Pak Jokowi ijazah aslinya, tunjukkan saja. Kenapa tidak ditunjukkan? Apakah takut Pak Jokowi? Itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Kalau orang mempertanyakan tetap tentang kepalsuan atau ketidakpalsuan ijazah Pak Jokowi itu nggak salah juga kan? Nggak salah karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik, di mana di situ dikatakan masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen itu dibuka kepada publik demi transparansi. Kalau tidak mau buka, ada pengadilannya namanya Komisi Informasi. Itu dia bisa mengadili, ya, semacam peradilan semua yang keputusannya mengikat. Harus dibuka, buka. Siapa nanti dibuka aja di KPU Solo, ya kan? Dulu daftar pertama KPU Solo. Ketika namanya masih Dr. Andes Joko Widodo. Sesudah jadi presiden juga ada ijazahnya lagi kok jadi insinyur Joko Widodo. Itu semua kan nanti bisa dibuka ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta, karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik. Saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Pembuktian hukum, buat apa pembuktian hukum kalau Pak Jokowi bisa datang secara elegan bilang ini ijazah saya, selesai masalah kan? Jadi diputer-puter sehingga timbul kegaduhan. Nah ini akan berakibat eskalasi antara mereka para pendukung Pak Jokowi tentu masih banyak, tapi masyarakat sipil juga yang menginginkan keterus-terangan moral itu juga makin lama makin banyak yang berupaya untuk mengingatkan kembali bahwa masalah ini adalah masalah kita sebagai bangsa yang akan disorot oleh internasional, akan disorot oleh Indonesia akan datang buat tidak pernah diperlihatkan ijazah asli. KPU bisa bilang udah ada mana? Sangat jelas kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas. Dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran, maaf jangan keliru nanti. Fakultas Kehutanan. Seharusnya UGM tidak perlu terlibat di urusan itu. Ya, tapi nanti kita bisa bahas. Karena UGM itu yang mengeluarkan ijazah, bukan yang memalsui ijazah. Iya kan? UGM tinggal mengatakan, loh saya sudah mengeluarkan dulu ijazah ini, gitu. Tinggal Pak Jokowi menjelaskan berhubungan sama orang yang mempertanyakan itu. Kok sampai hilang dan sebagainya. Sebenarnya UGM kan tinggal ini saya sudah selesai, gitu aja. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak, dan lulus atau tidak. Itu sudah kami jelaskan, dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985.
85 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Kalau kita lihat dari sudut UGM, maka tidak ada perubahan posisi dari UGM. Kendati tekanan bahkan dari alumnus dan guru-guru besar UGM. UGM tetap konservatif, membela, mengalihkan pusat perhatian, membantu untuk menjelaskan duduk perkara akademis ini. Jadi UGM bersifat konservatif. Sebaliknya, masyarakat sipil mengambil langkah yang makin dramatis itu. Pergi geruduk UGM dan hari ini akan pergi ke Solo ke rumah Pak Jokowi. Jadi UGM bersifat konservatif, sementara rakyat bersifat progresif. Bahwa di UGM itu ternyata hanya 3 orang yang bisa masuk, termasuk Pak Rismon dengan Pak Roy Suryo yang sering podcast Sentana, dan satu lagi Dr. Tifa. Sebenarnya awalnya berapa orang sih yang pengen masuk itu? Harusnya kan ada TPUA yang ikut masuk. Kenapa nggak dikasih masuk? Jadi awalnya cuma 5 orang, ya. Terus tim TPUA bersurat supaya minta setidaknya 20 orang. Ya. Nah, tetapi tim TPUA sepertinya ada insiden yang membuat mereka delay. Ada kecelakaan di depannya, jadi delay mungkin 6 jam. Akhirnya tidak datang tepat waktu di jalan ya. Jadi yang akhirnya cuma kami bertiga. Saya, Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa. Nah, ternyata di dalam itu sudah banyak orang. 16 orang ya kata Pak Roy Suryo. Kalau saya sih belasan sampai 20 mungkin gitu ya. Tapi exactly kayaknya dihitung Dr. Roy Suryo 16. Nah, di situ ada siapa, Pak? Wakil rektor, ada 2 orang kalau nggak salah, terus pejabat-pejabat lainnya. Terus sisanya di barisan belakang, 2 baris mereka. Di barisan belakang itu ada teman-teman alumninya. Gitu. Saya bingung ngapain mereka ada di pertemuan itu kan? Ya. Kita bingung. Sebenarnya mereka nggak berhak sebenarnya ada di situ. Ya. Mereka kan tidak mewakili UGM, bukan fakultas atau apa namanya dosen atau apapun. Kan mereka tidak ada di kapasitas itu. Memangnya mereka mengatakan apa tadi Pak di pertemuan itu? Ya. Yang katanya teman-teman sekelasnya. Seperti biasalah pengakuan bahwa Pak Jokowi itu bla bla bla, teman kuliah bla bla bla, wisuda kuliah segala macam ya testimoni lah seperti yang pernah ada di di keterangan mereka sebelumnya. Tidak ada yang baru lah, hal baru. Jadi kita pada saat saya lanjutkan ini, pada saat kita minta itu kan karena Profesor Markus dari hukum pidana ya Universitas Gadjah Mada itu kan mengatakan ada 34 dokumen yang mereka miliki. Tapi sampai saat ini ya tidak. Tadi ya nggak ada apa-apa. Tidak ditunjukkan. Nggak ada apa-apa, nol. Katanya ada kartu mahasiswa, hasil ujian. Hasil studi ya, hasil ujian. Nggak ada. Nggak ada. Satu pun tidak tunjukkan. Apa yang ditunjukkan ya cuma si Joko Widodo itu pun nggak siap di depan. Harus dicari dulu. Diminta sama Dr. Roy Suryo karena dia ingin mengkonfirmasi apa yang saya lihat. Ya. Jadi diambil itu, dicari dulu skripsi Joko Widodo ya. Dan itu pun mengkonfirmasi apa yang tuduhan saya ya, 11.000 triliun palsu. Kenapa? Tidak ada lembar pengesahan skripsi yang ditandatangani oleh dosen penguji. Nah, itu sudah terkonfirmasi oleh Dr. Tifa maupun Dr. Roy Suryo tadi. Apa yang saya bilang, tidak ada lembar pengesahan penguji. Terus ketikan itu sangat modern, dengan cetakan yang sangat modern, dan kertas yang jauh lebih mudah daripada batang tubuh, mulai dari Prakata itu. Terus terkonfirmasi juga. Tidak ada kas mujo di situ, di dosen pembimbing skripsi itu. Makanya Pak Jokowi udah hoax itu. Terkonfirmasi tadi hoax, yang menyebarkan hoax. Kenapa? Karena tidak ada di situ, diakui oleh para pejabat rektorat UGM, ya. Itu memang Pak Kasmujo bukan pembimbing skripsi dari Joko Widodo. Dan diakui katanya pembimbing akademik. Tanya. Itu pun tidak ada dokumen yang menyertainya. Menunjukkan itu. Wah. Gitu. Berarti yang 34 barang itu tidak ada, skripsinya tidak disiapkan, dan harus dipaksa dulu, tanda kutip ya, harus didorong dulu supaya mereka mau mengambil itu. Iya, skripsi yang sudah saya lihat tadi. Itu juga karena sudah pernah Bapak lihat sebelumnya, makanya mereka ya memang udah ada kok, udah pernah ada yang lihat, ya udah kasih lihat aja. Mungkin itu kan diskusi di belakang layar ya. Tidak ada yang 34 dokumen yang diakui oleh Profesor Markus itu dimiliki oleh UGM. Malah kita minta ini secara tidak verbatim ya, word by word. Kata demi kata saya lupa, tetapi saya karena emosi saya naik tadi, ya perihal dengan ketidaksiapan mereka dengan dokumen-dokumen, ditanya, memang kalian siapa? Gitu. Wah, gitu. Anda siapa? Kan gitu. Anda tidak berhak untuk meminta kami bukti, katanya gitu. Terus di sini ngapain? Itu wakil rektor yang bicara itu. Oh nggak salah ada sekretariat di sekretaris di Universitas Gadjah Mada itu mengatakan, ya keras juga suaranya. Kalian siapa? Anda siapa?
Ya. Ini kan hanya silaturahmi. Betul. Bukan, kami tidak harus untuk menyediakan bukti-bukti yang diminta itu. Ya udah. Oke. Ya kalau begitu kita ketemu di pengadilan, kata mereka. Mereka yang minta ketemu di Mereka yang pengadilan. men-challenge di pengadilan. Padahal kita inginnya sebagai alumnus Gajah Mada ya diberikanlah akses gitu ya untuk melihatlah minimum 34 dokumen yang dia klaim itu. Tapi tidak ada. Oke. Nol. Karena itu pendukung saja kok. Bukan berarti kalau itu asli atau palsu, ijazahnya asli atau palsu. Ya bisa mendukung sih, bisa menjadi artinya begitu, cuman belum tentu juga. Nah, berarti kecewa lah ya Pak? Ya kalau pertemuan tadi. Bahasa saya ya deadlock. Deadlock. Karena mereka men-challenge untuk ke pengadilan. Ya kita tunggu saja kan, tim TPWA sudah menyertakan bukti baru dari saya itu kan. Ya. Kita tunggu Barreskrim gitu loh supaya menindaklanjuti dan masuk ke pengadilan karena mereka menantang untuk masuk ke pengadilan. Gitu. Oke, Pak Janet. Oh, pembimbingnya itu Pembimbing doang. Ini skripsi apaan ini? Simon. Dekan nggak ada, penguji nggak ada. Ini kan bukan skripsi dan inilah yang hal baru yang disajikan kepada kita. Siapa yang bisa percaya seperti ini? Emang dikira kali Bapak ini tim itu orang bodoh. Iya, dia nggak bodoh. Semua asli orang ini. Begitu loh. Inilah yang diberikan dan kita lihat ini Times New Roman juga yang nggak ada tahun 1985 ini. Kita besarkannya ini Times New Roman asli nih. Gimana masih bisa dibilang katanya Times New Roman itu ada sejak 1930 katanya. Oh, jangan ngarang-ngarang lah. Ini kan di komputer bikinnya, bukan di mesin tik. Gitu loh. Jadi inilah ya sesuatu yang baru dan kita tidak percaya ini. Gitu loh. Berikut juga dengan yang sebelumnya kan skripsi-skripsi yang yang kong juga lembar pengesahannya ya. Saya cari dulu di mana itu. Nah, ini kan sama dengan yang ditampilkan itu. Nih, coba besarkan Bang. Itu kan kosong semua dan pakai ada siapa Jokowi Widodo lulus 1985. Kan kosong, yang teman-teman yang lain kosong. Yang atasnya juga kosong. Yang ngaku sebelah kiri Edi Prianto kosong. Ini kenapa kosong semua ya? Ini tadi tidak bisa dijawab. Sama sekali nggak bisa dijawab oleh UGM. Padahal mereka sudah mengerahkan 16 orang. Katanya mereka bekerja berdasarkan evidence, bukti. Ya. Saya tuntut ini kenapa ini bisa lulus, nggak bisa jawab. Sekelas UGM nggak bisa jawab ini. Tapi yang mengatakan dan menjawab semua itu atas nama UGM ya Pak? Ini tadi wakil rektor Enggak, atas nama akademik juga. Iya. Akademik. Iya. Berarti ikut juga semuanya, terlibat semua itu. Iya, makanya saya bilang nggak bisa jawab. Ya. Sigit, salah satu yang saya bilang tadi di dalam itu, Sigit Harwinarto, lulus kehutanan 1985. Datang dia tadi Pak? Nggak ada. Oh, nggak dan datang, ini ya? kosong, lembar pengesahannya kosong, tidak ada tanda tangan penguji, pembimbing, baik dekan, dan dia sekarang sudah profesor di Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur, profesor doktor. Skripsinya kosong begini. Dan dia dirjen atau ex-dirjen planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan dia komisaris Inalum, PT Inalum. Waduh, komisaris Pupuk Alpin. Begini skripsinya, bagaimana ini? Berarti bukan Dirut Tobabara Energia kan yang bermasalah di kasus ini ya? Makanya saya tuduh ini didaur ulang, direproduksi sehingga lembar pengesahannya sama dengan punya Joko Widodo. Oke. Yang punya Joko Widodo yang palsu. Iya, gitu loh. Yang lembar pengesahannya modern. Iya. Cuma mereka ini kosong, nggak ada verifikasi sama sekali. Yang sebetulnya kalau saya melihat dengan pandangan dari luar ya guys, harusnya Pak Sigit dan segala macam ini 5 orang ini semua dibatalkan semua ini jasanya. Seandainya itu tidak ada pernah diuji, tidak pernah apa, masa kita nggak pernah ujian bisa lulus? Ada 10 poin gugatan saya tadi, ya, saya bacakan poin demi poin, satu pun tidak ada yang bisa dijawab. Oke. Oleh bagian yang perwakilan oleh rektor, dan mereka ya dengan enteng mengatakan apa hak Anda untuk pembuktian itu. Gila. Gitu loh. Kembali lagi undang-undang keterbukaan informasi publik.